Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini masih tentang negara maju dan negara berkembang. Untuk subtemanya saya akan membahas tentang kerjasama negara maju dan negara berkembang. Kerjasama antar negara merupakan hubungan antar negara satu dengan negara lain melalui kesepakatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan kesejahteraan penduduk dengan melakukan kegiatan yang bersifat mendorong peningkatan pertumbuhan nasional. Kerjasama antar negara maju dan berkembang merupakan kerjasama yang diwujudkan dalam bentuk tukar-menukar barang mentah dengan barang jadi ataupun pertukaran barang mentah dengan modal dan tenaga ahli. Kerjasama antar negara dilatar belakangi oleh perbedaan serta persamaan dari negara tersebut seperti perbedaan dan persamaan sumber daya alam, iklim dan kesuburan tanah atau keadaan wilayah, ideologi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi serta agama. Bentuk-bentuk kerjasama pertama ada berdasarkan letak geografis, yaitu kerjasama ekonomi internasional, yaitu kerjasama negara-negara dari berbagai belahan dunia, seperti contoh PBB dan IMF. Yang kedua adalah kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama beberapa negara dari suatu kawasan atau wilayah tertentu. Contohnya adalah AFTA dan OPEC. Yang ketiga, kerjasama ekonomi interregional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu wilayah dengan negara-negara di kawasan lainnya. Contohnya kerjasama Asia dengan Uni Eropa. Yang kedua, berdasarkan banyak negara, yaitu kerjasama ekonomi bilateral, kerjasama yang hanya melibatkan dua negara. Contohnya adalah kerjasama Indonesia-Singapura, kerjasama Amerika dan Jepang. Selanjutnya adalah kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara. Sebagai contoh adalah ASEAN, AFTA, dan PBB. Yang ketiga adalah berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Berdasarkan tujuan yang sama, contohnya adalah Consultative Group on Indonesia, yaitu kelompok negara yang memberikan bantuan dan pinjaman untuk pembangunan ekonomi Indonesia, terdiri dari Jepang, Australia, Belgia, Italia, Jerman, Kanada, dan Amerika. Selanjutnya adalah Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu kerjasama antar negara yang beranggotakan 21 negara-negara maju yang bekerjasama dan memberikan bantuan untuk pembangunan negara berkembang. Selanjutnya berdasarkan lapangan usaha yang sama, contohnya Organisasi of Petroleum Export Countries atau OPEC, yaitu organisasi negara-negara mengekspor minyak seperti Arab Saudi, Indonesia, dan Venezuela. Terakhir adalah ASEAN and Pacific Coconut Community atau APCC, yaitu kerjasama negara penghasil kelapa di Asia dan Pasifik. Sebagai contoh adalah negara-negara kecil di Kepulauan Pasifik seperti Guam, Fiji, dan masih banyak negara lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pasar bebas Indonesia. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang secara menyeluruh negara maju dan negara berkembang, kita akan membahas tentang negara kita yaitu Indonesia berkaitan tentang pembangunan serta pertumbuhan. Salah satunya adalah pasar bebas. Bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang adalah pasar bebas yang dipandang sebagai konsekuensi dari globalisasi ekonomi dan tidak dapat dihindari oleh negara manapun termasuk Indonesia. Pengertian pasar bebas. Pasar bebas adalah suatu pasar di mana para penjual dan para pembeli mempunyai kebebasan penuh dalam memutuskan masalah perdagangan dan juga bisnisnya. Atau dapat disebut juga di dalam sistem ekonomi pasar bebas, para penjual dan para pembeli benar-benar memiliki kebebasan yang penuh dalam menjalankan kegiatan-kegiatan perdagangan mereka. Nah, ini biasanya berkaitan dengan barang-barang jasa dan barang mentah maupun barang jadi. Dampak pasar bebas. Era globalisasi yang telah dimulai bukan saja berpengaruh pada hubungan luar negeri bangsa Indonesia, namun juga berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Yang saya akan bahas terlebih dahulu adalah dampak positif pasar bebas.
Yang pertama adalah meningkatkan kuantitas produk dalam negeri, dan yang kedua, hambatan perdagangan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Yang ketiga, peningkatan ekspor sehingga meningkat pendapatan nasional Indonesia. Dan yang keempat, meningkatkan peluang investor yang menanam modal dan membangun basis produksi di Indonesia. Kelima, menambah devisa negara melalui biaya masuk dan biaya lainnya atau ekspor dari impor melalui impor kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. Dan yang keenam, peningkatan lapangan kerja. Dan yang terakhir, menghidupkan sektor pariwisata. Selanjutnya saya akan bahas dampak negatif dari pasar bebas. Yang pertama, produk dalam negeri cenderung kalah bersaing dengan masuknya barang-barang dari luar negeri yang lebih murah dan berkualitas. Yang kedua, bertambahnya kemungkinan eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan. Dan yang ketiga, munculnya ketergantungan terhadap negara maju. Keempat, bila tidak mampu bersaing akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan jumlah pengangguran. Serta yang terakhir adalah munculnya sifat konsumerisme. Selanjutnya beberapa bentuk upaya antisipasi yang belum ditempuh maupun sudah ditempuh sebagai berikut berkaitan pasar bebas. Yang pertama, adanya seleksi yang ketat mengenai pemeriksa barang masuk di pelabuhan harus juga dilakukan karena negara lain pun sama melakukan hal pemeriksaan tersebut. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam bentuk pendanaan dengan cara kredit usaha dengan bunga rendah. Dan yang ketiga, mengaktifkan rambu-rambu non-tarif. Dan yang keempat terakhir adalah memperbaiki berbagai kebijakan ekonomi untuk menghadapi perdagangan bebas. Selanjutnya saya akan membahas strategi pembangunan Indonesia. Saat ini, Indonesia termasuk salah satu negara berkembang di dunia. Namun, Indonesia pun terus berusaha menjadi negara maju di dunia dan mengejar ketertinggalannya dengan berbagai strategi. Strategi tersebut antara lain: satu, jenis strategi pembangunan, yaitu strategi ketergantungan. Maksudnya dari sini adalah ketergantungan dari negara maju berkaitan tentang kerjasama. Yang B, strategi yang berwawasan ruang, yang berkaitan dengan ruang lingkungan hidup, lalu kemudian bagaimana pembangunan menjadi infrastruktur berkaitan tentang pembangunan negara. Yang ketiga, strategi kebutuhan pokok, di mana kebutuhan pokok masyarakat harus terpenuhi, salah satunya upaya pemerintah berkaitan tentang penanaman modal ataupun pertanian modern. Dan yang D adalah strategi pertumbuhan, ini berkaitan tentang kependudukan. Dan yang E, strategi pembangunan. Sedangkan upaya untuk menjadi negara maju, pemerintah sedang melakukan peningkatan pendapatan per kapita. Maka pendapatan penduduk di Indonesia harus mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Dan yang kedua, penguasaan iptek, ilmu pengetahuan teknologi, salah satu indikator menjadi negara maju karena teknologilah yang dapat merubah pola pikir penduduk dan masyarakat di negara tersebut. Dan yang C adalah peningkatan kualitas pendidikan. Dalam artian lingkup pendidikan di suatu negara maka akan berpengaruh pada pola pikir masyarakat, bahkan pada pembangunan negara di kemudian harinya. Maka dengan itu, pendidikan sangat penting untuk masyarakat di kalangan manapun. Oke, materi kali ini cukup selesai. Mohon maaf jika ada salah kata, serta mohon dipahami dan dicermati. Saya tutup. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.